warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Rabu tanggal 22 April tahun 2020 akan dilaksanakan seminar proposal yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Animasi menggunakan Adobe plus CS6 pada materi statistika. Dan perkenalkan, nama saya Mirnawati. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asisten Profesor Febrian, SPD MSc, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika. Dan terima kasih juga kepada kedua dosen pembimbing saya, Ibu Asisten Profesor Dr. Nur Izati, SPD MSi, selaku dosen pembimbing 1, dan Ibu Profesor Rizky Ramadona, SPD MPD, selaku dosen pembimbing 2. Dan terima kasih juga kepada kedua dosen penguji saya, Ibu Lestur Puji Astuti, SPD MSc, selaku dosen penguji 1, dan Ibu Lestur Mirtafera, SPD MSc, selaku dosen penguji 2. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya. Baiklah, masuk ke pembahasan. Dalam proposal penelitian saya terdiri dari 3 pokok hal utama. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Masuk ke bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 pendahuluan terdapat beberapa aspek. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi dan keterbatasan penelitian, serta definisi istilah. Masuk ke latar belakang masalah. Yang pertama, pendidikan. Tanpa kita sadari bahwa untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, dilaksanakanlah proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan dalam melaksanakan kurikulum dengan lembaga pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan sistematis yang dilaksanakan dan diberi tanggung jawab kepada orang-orang untuk mempengaruhi peserta didik sehingga peserta didik mempunyai sifat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Kita ketahui bahwa sekarang ini pemerintah telah banyak melakukan berbagai upaya untuk melakukan suatu tujuan pendidikan itu sesuai dengan perkembangan era globalisasi saat ini, yang dimana dengan melakukan penyuluhan serta anggaran pendidikan. Memasuki era revolusi 4.0 merupakan salah satu perkembangan era globalisasi yang berkembang sangat pesat saat ini. Era revolusi industri 4.0 di mana kemajuan teknologi itu berkembang sangat pesat sehingga memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat serta dunia pendidikan. Salah satu dampak yang dapat digunakan dalam dunia pendidikan dengan kecanggihan teknologi yaitu dapat menggunakan laptop, netbook, handphone, serta lain-lainnya. Dengan tuntutan atau kewajiban pada proses pendidik, di mana pendidik itu dituntut untuk menyusun bahan ajar yang inovatif, kreatif. Bahan ajar yang bisa diciptakan oleh pendidik yaitu bisa berbentuk cetak, visual, audiovisual, serta bahan ajar interaktif sesuai dengan perkembangan yang diperoleh oleh peserta didik. Berdasarkan pengalaman saya PLP, itu masih banyak media pembelajaran yang digunakan guru itu masih bersifat konvensional, yang dimana pembelajaran konvensional itu cenderung ceramah sehingga membuat peserta didik cepat bosan, sehingga motivasi belajar dan minat belajar peserta didik itu menurun. Media itu merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pesan, serta pembelajaran itu merupakan serangkaian yang dirangkai dalam proses pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi sehingga lebih mudah diterima oleh peserta didik. Dalam pembuatan media pembelajaran, terdapat beberapa aplikasi-aplikasi dengan pengaruhnya teknologi yang sangat canggih. Contohnya bisa menggunakan GeoGebra, Macromedia Flash, Adobe Flash, dan PowerPoint. Yang peneliti ambil dalam penelitian ini dengan pengembangannya yaitu menggunakan aplikasi Adobe plus CS6, yang dimana Adobe plus CS6 ini merupakan suatu aplikasi
yang dapat menambahkan animasi dalam suatu media pembelajaran. Nah, dari latar belakang tersebut, maka terdapatlah rumusan masalahnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran animasi menggunakan Adobe plus CS6 pada materi statistika yang valid, praktis, dan efektif. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat untuk melaksanakan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan pengembangan media pembelajaran animasi yang valid, praktis, serta efektif menggunakan Adobe plus CS6 pada materi statistika kelas 8 SMP. Nah, masuk ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi pendidik. Yang pertama, itu bagi pendidik dapat membantu pendidik dalam menyampaikan materi statistika serta memotivasi pendidik dalam penggunaan sumber belajar dengan teknologi. Bagi peserta didik dapat membuat proses pembelajaran yang menarik sehingga memotivasi peserta didik untuk belajar. Nah, selanjutnya bagi peneliti itu sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Masuk ke asumsi dan keterbatasan penelitian. Asumsi penelitian. Di sini peserta didik bisa menggunakan laptop dan produk yang dikembangkan bisa digunakan pada sekolah menengah pertama atau sederajat. Keterbatasan penelitian dikarenakan pada tahap desain, dan development sudah tervalidasi dan sudah teruji. Oleh sebab itu pada tahap penyebaran itu peneliti hanya menyebarkan produknya melalui software saja dan diharapkan pendidik dan peserta didik dapat menggunakan pada saat pembelajaran. Masuk ke definisi istilah, yang dimana yang pertama itu ada penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan adalah salah satu jenis penelitian yang untuk memvalidasi atau mengembangkan dan menciptakan suatu produk. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu perantara yang digunakan dalam proses pengajaran yang berkaitan dengan mengajar sehingga dapat membantu siswa untuk memahami materi yang dipelajari. Nah, sekarang masuk ke animasi. Animasi merupakan gambar yang bergerak secara bertahap sesuai dengan objek gambarnya. Adobe plus CS6. Adobe plus CS6 merupakan suatu aplikasi yang untuk menambahkan animasi dalam media pembelajaran. Statistika suatu mata pelajaran matematika kelas 8 semester genap. Valid artinya yaitu tepat dan sahih. Dalam media pembelajaran animasi menggunakan Adobe plus CS6 dikatakan valid jika hasil dari validasi para ahli menyatakan valid dengan kriteria valid. Nah, selanjutnya yaitu praktis. Praktis artinya mudah digunakan. Di sini maksudnya yaitu media pembelajaran animasi menggunakan Adobe plus CS6 dikatakan praktis jika hasil dari angket respon peserta didik mencapai kriteria praktis. Selanjutnya yaitu efektif. Efektif artinya di sini media pembelajaran animasi menggunakan Adobe plus CS6 dikatakan efektif jika dari tes peserta didik mencapai kriteria efektif. Selanjutnya yaitu masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama itu landasan teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Landasan teori yang pertama yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu perantara yang digunakan dalam proses mengajar yang berkaitan dengan pengajaran sehingga memudahkan peserta didik untuk menerima pelajaran yang diajari oleh pendidik. Selanjutnya yaitu Adobe plus CS6. Adobe plus CS6 merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk menambahkan animasi pada media pembelajaran. Selanjutnya yaitu penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang untuk memvalidasi
dan mengembangkan atau menciptakan suatu produk. Yang saya ketahui, dalam penelitian dan pengembang ini terdapat 3 model. Yang pertama, model Bohr and Karl, yang kedua model ADI, dan yang ketiga model 4D. Model yang digunakan oleh peneliti yaitu model 4D. Selanjutnya, statistika. Statistika merupakan salah satu materi pelajaran matematika kelas 8 semester genap. Selanjutnya, penelitian relevan. Bisa kita lihat pada tabel. Yang pertama itu penelitian oleh Muhammad Hidayatullah 2017, yang dimana dia melakukan pengembangan media pembelajaran berbasis software Adobe Plus CS6 pada pokok bahasan barisan dan deret kelas 12 SMA Negeri 16 Makassar. Selanjutnya yaitu penelitian oleh Supriyadi 2017 mengenai tentang pengembangan media animasi menggunakan Adobe Plus CS6 pada materi termodinamika untuk kelas 11 SMK Teknik Otomotif. Selanjutnya yaitu penelitian oleh Aris Purnami 2017, yang dimana penelitiannya itu berjudul mengenai tentang pengembangan media animasi menggunakan Adobe Plus CS6 untuk materi pembelajaran masalah lingkungan hidup dan penanggulangannya pada mata pelajaran IPA kelas 8 sekolah menengah pertama. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kondisi awal. Kondisi awal dalam kerangka berpikir saya yaitu keterbatasan dalam penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, tidak semua pendidik menggunakan teknologi saat proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang masih konvensional. Solusinya yaitu melakukan pengembangan media pembelajaran animasi dengan menggunakan Adobe Plus CS6 pada materi statistika dengan 4 tahap, yaitu define, design, development, dan disseminate, sehingga menghasilkan media pembelajaran animasi menggunakan Adobe Plus CS6 yang valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Waktu dan tempat. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2020. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 13 Tanjung Pinang yang beralamat di Dompa Lama. Selanjutnya yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian R&D. Produk yang dikembangkan dan diujikan keefektifannya dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Adobe Plus CS6 pada materi statistika. Model yang digunakan pada penelitian ini yaitu model 4D. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian itu ada 4 tahap. Yang pertama define, design, development, dan disseminate. Oke, pada tahap define yang dilakukan oleh peneliti yaitu analisis awal, analisis peserta didik, analisis tugas, analisis konsep, dan analisis tujuan pembelajaran. Pada tahap desain yang dilakukan peneliti yaitu yang pertama melakukan penyusunan instrumen, yang kedua membuat media pembelajaran, yang ketiga pemilihan bentuk penyajian, yang keempat membuat rancangan awal, dan kelima penilaian teman sejawat. Selanjutnya yaitu pada tahap development. Pada tahap development ini dilakukanlah oleh teruji oleh dosen pembimbing. Yang kedua itu validasi ahli media dan ahli materi. Yang ketiga itu melakukan revisi produk, dan yang keempat uji coba pengembangan. Pada tahap terakhir yaitu melakukan penyebaran. Oke, subjek uji coba. Subjek uji coba dalam penelitian ini yaitu 34 siswa atau peserta didik kelas 8 SMP Negeri 13 Tanjung Pinang. Jenis data. Yang pertama saya gunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari tanggapan yang diberikan oleh validator yang berupa kritikan atau saran tentang pengembangan penelitian. Sedangkan data kuantitatif yaitu diperoleh dari validitas, aktivitas, dan kreativitas media yang hasilnya yaitu berupa angka.
Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu tes, angket, serta dokumentasi. Instrumen penelitian. Kisi-kisi instrumen penelitian yang itu validasi oleh ahli materi. Bisa kita lihat pada slide PowerPoint di samping. Selanjutnya yaitu kisi-kisi uji validitas oleh ahli media. Bisa kita lihat di samping itu ada aspek penilaian serta indikatornya. Selanjutnya yaitu kisi-kisi instrumen praktikalitas oleh peserta didik dan pendidik. Selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Maksudnya di sini data yang dianalisis diperoleh dari validasi ahli media, ahli materi, serta respon yang diberikan siswa sebagai subjek uji coba. Di sini melakukan uji validitas, uji praktikalitas, dan uji efektivitas. Kita bisa lihat presentasi penilaian validitasnya, presentasi penilaian praktikalitasnya, dan kriteria skor argen termonasinya.